Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Hampir seluruh layanan pemerintahan kini mulai beralih dari cara manual ke elektronik, termasuk dalam penggunaan tanda tangan. Namun masih banyak masyarakat bertanya, apakah tanda tangan elektronik itu sah? Dan, apakah dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik harus dilegalisir ulang dengan cap basah? Dasar hukum pertama yang perlu kita ketahui adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau lebih dikenal dengan UU ITE, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 11 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama dengan tanda tangan konvensional, sepanjang memenuhi syarat. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan kembali peran tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik bersertifikat menjamin keaslian identitas penanda tangan, mencegah perubahan isi dokumen, dan memastikan dokumen itu benar-benar otentik. Pertanyaan berikutnya, apakah dokumen elektronik yang sudah bertanda tangan elektronik masih perlu legalisir cap basah? Jawabannya adalah tidak. Sesuai pasal 19 ayat 6, Permendagri Nomor 104 Tahun 2019, disebutkan dengan jelas, dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi tidak memerlukan legalisasi. Artinya, dokumen elektronik yang sudah sah secara digital, tidak perlu lagi dicap ulang dengan tinta basah. Prinsip ini juga diterapkan di berbagai instansi, termasuk di Pengadilan Negeri Tegal. Dalam layanan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, masyarakat kini dapat memperoleh dokumen secara elektronik dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Prosesnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, aman, dan tentu saja tetap sah secara hukum. Masyarakat tidak perlu lagi datang hanya untuk meminta legalisir manual atau cap basah. Semua proses pelayanan surat keterangan tersebut dilakukan melalui sistem era terang, yaitu layanan elektronik resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk permohonan online surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di pengadilan. Berikut tahapan singkatnya. 1. Pemohon mengakses situs era terang Badilum Mahkamah Agung Go.id. 2. Membuat akun dan mengisi data diri sesuai KTP. 3. Memilih jenis surat keterangan, seperti surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. 4. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, SKCK, dan dokumen pendukung lainnya. 5. Permohonan datang secara langsung untuk melampirkan SKCK asli dan surat pendukung lainnya untuk diverifikasi secara langsung keabsahannya oleh petugas Pengadilan Negeri Tegal. 6. Setelah dinyatakan lengkap, surat keterangan diproses dan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, TTE, tersertifikasi. 7. Pemohon menerima notifikasi melalui via WA Official Pengadilan Negeri Kota Tegal, untuk melakukan konfirmasi pembayaran secara online melalui KRIS. 8. Pembayaran telah dikonfirmasi, pemohon menerima notifikasi via WA Official Pengadilan Negeri Kota Tegal dan dapat mengunduh surat keterangan sebagai dokumen elektronik resmi yang sah dan dapat diverifikasi melalui QR Code. 9. Pemohon mengisi survei kepuasaan feedback dalam pelayanan pembuatan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Bayangkan, hanya dengan beberapa langkah dari rumah, Anda bisa mendapatkan surat keterangan yang sah, lengkap dengan tanda tangan elektronik. Dan ketika dibutuhkan, keasliannya bisa diverifikasi langsung melalui sistem digital. Inilah bukti nyata bahwa digitalisasi hukum dan administrasi bukan sekadar tren, tetapi solusi. Tanda tangan elektronik bukan hanya sah, tetapi juga mempermudah hidup kita semua. Pengadilan Negeri Tegal berkomitmen memberikan pelayanan modern yang berintegritas, untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya. Pengadilan Negeri Tegal melayani dengan teknologi, mendekatkan keadilan untuk semua.